Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa menegaskan pemerintah tidak akan menggunakan APBN untuk menanggung utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, (HUS). Pernyataan itu disampaikan Purbaya saat acara media gathering Kementerian Keuangan di Bogor, di mana dia menekankan pembagian peran antara sektor publik dan entitas yang menaungi proyek. Menurut Purbaya, HUS berada di bawah payung Danantara, holding atau payung pengelola beberapa BUMN, sehingga penyelesaian kewajiban finansial seharusnya menjadi tanggung jawab internal Danantara dan entitas anaknya. Purbaya menyebutkan bahwa Danantara memiliki manajemen sendiri dan sumber penerimaan yang berasal dari portofolio BUMN yang dikelolanya, termasuk penerimaan dividen. Dalam paparan singkatnya, Menkeu juga menyinggung angka dividen yang dikelola Danantara. Menurut pernyataannya jumlah itu rata-rata bisa mencapai sekitar 80 triliun rupiah per tahun, yang menurutnya dapat menjadi salah satu sumber untuk menyelesaikan kewajiban proyek bila diperlukan. Pernyataan Purbaya memicu sorotan karena proyek kereta cepat HUS adalah proyek infrastruktur besar yang memiliki implikasi fiskal dan ekonomi luas, sehingga wacana pembiayaan dan penjaminan utang mendapat perhatian publik dan pasar. Pemerintah, lewat Kementerian Keuangan, menegaskan prinsip bahwa risiko fiskal APBN harus dipertahankan untuk kepentingan publik, dan tidak boleh otomatis menutup celah pembiayaan proyek swasta atau yang dikelola entitas non-APBN tanpa kajian dan mekanisme yang jelas. Pernyataan Purbaya muncul setelah manajemen Danantara dan konsorsium yang terkait mengemukakan rencana atau permintaan berbagai opsi penyelesaian utang proyek, termasuk skema restrukturisasi atau dukungan non-fiskal. COO Danantara, menurut laporan media, sebelumnya menyebut telah menyiapkan dua skema penyelesaian utang, pengambil alihan infrastruktur tertentu atau penyuntikan tambahan modal oleh pihak yang berwenang. Meski demikian, Purbaya menyatakan bahwa hingga pernyataannya dia belum pernah diajak berdiskusi secara langsung oleh manajemen Danantara terkait permintaan agar APBN mengurus utang HUS. Sikap kementerian ini mencerminkan kehati-hatian fiskal. Memasukkan utang proyek ke APBN berarti menambah beban anggaran negara dan berpotensi menggerus ruang fiskal untuk program prioritas lain. Secara administratif, memasukkan kewajiban proyek ke dalam APBN juga memerlukan persetujuan tingkat tinggi, kajian hukum, dan analisis risiko yang mendalam, bukan keputusan yang bisa diambil secara ad hoc. Di luar perdebatan teknis, pernyataan Menkeu juga memantik diskusi soal akuntabilitas Danantara sebagai entitas yang diposisikan untuk mengelola aset dan pendapatan BUMN besar. Beberapa pengamat menyatakan bahwa jika Danantara memang mengelola portofolio yang besar, mekanisme internal untuk menangani proyek bermasalah harus sudah tersedia, namun kritik lain menyoroti kompleksitas aset dan kewajiban yang belum tentu mudah diselesaikan hanya dari arus dividen. Pengamat infrastruktur dan keuangan mengingatkan bahwa dividen tahunan, walaupun besar secara nominal, tidak selalu likuid atau digunakan untuk menutup utang proyek yang bersifat jangka panjang dan berkelanjutan. Di pasar, reaksi awal terhadap pernyataan kementerian cenderung mencerminkan harapan bahwa beban fiskal negara tidak akan tiba-tiba meningkat, namun investor tetap mengamati perkembangan langkah Danantara dan konsorsium HUS. Sementara itu, pihak Danantara melalui perwakilan manajemennya pernah mengemukakan opsi-opsi solusi, menunjukkan arah niat penyelesaian oleh pihak yang menaungi proyek, walaupun detailnya belum diungkapkan secara penuh ke publik. Konsorsium pelaksana proyek dan pemangku kepentingan lain diharapkan melakukan dialog terbuka dengan pemangku kebijakan untuk merancang opsi yang tidak membebani APBN sekaligus melindungi kreditor dan kepentingan publik. Di level teknis, opsi yang kerap dibahas dalam kasus seperti ini meliputi restrukturisasi utang komersial, perpanjangan tenor, konversi sebagian utang menjadi ekuitas, atau penjualan aset non-inti untuk menutup kewajiban. Pemerintah juga menegaskan perlunya transparansi dan kejelasan data keuangan proyek, agar keputusan mengenai peran APBN atau alternatif penyelesaian dapat diambil berdasarkan angka dan risiko yang jelas. Di sisi masyarakat, isu siapa yang menanggung utang proyek besar kerap memancing perdebatan politik. Ada yang menekankan perlunya jaring pengaman negara, sementara lain meminta agar risiko swasta ditanggung oleh pihak swasta sendiri. Purbaya menekankan prinsip fairness kewajaran. Jika proyek berada di bawah pengelolaan Danantara, maka konsistensi diperlukan, jangan bergantung pada APBN ketika keadaan tidak menguntungkan bagi pihak swasta. Pernyataan itu menjadi pemacu bagi pihak Danantara dan pemangku kepentingan proyek untuk mempercepat komunikasi dan menyiapkan paparan teknis yang meyakinkan para pembuat kebijakan.
Politikus dari DPR dan sejumlah pengamat ekonomi kemungkinan akan meminta rapat kerja atau hearing untuk mengurai detail kewajiban, struktur pemegang saham, dan proyeksi arus kas khusus. Pengawas tata kelola BUMN dan lembaga keuangan juga diperkirakan akan memantau langkah penyelesaian agar tidak menimbulkan preseden fiskal yang membahayakan disiplin anggaran negara. Di luar ranah fiskal, penyelesaian utang khusus memiliki implikasi terhadap kelanjutan layanan transportasi publik, hubungan dengan kontraktor, serta kredibilitas proyek infrastruktur strategis nasional. Jika Danantara mengambil peran aktif menyelesaikan kewajiban, publik akan mengamati apakah langkah itu melibatkan penggunaan dividen BUMN, modal baru, atau mekanisme lain yang menempatkan beban pada perusahaan negara. Pemerintah menegaskan kembali komitmen menjaga stabilitas fiskal dan mendorong solusi yang mengedepankan keterbukaan serta pembagian risiko yang jelas antara pemangku kepentingan. Kedepan, perkembangan negosiasi antara Danantara, konsorsium khusus, kreditor, dan pihak terkait akan menentukan apakah proyek dapat diselamatkan tanpa menyentuh APBN, atau jika diperlukan, langkah hukum dan kebijakan alternatif yang lebih kompleks. Sampai ada keputusan resmi lanjutan dan detail teknis yang dipublikasikan oleh Danantara maupun Kementerian Keuangan, pernyataan Menko Purbaya menjadi rujukan utama bahwa APBN tidak akan otomatis menanggung beban utang khusus, sebuah sinyal penting bagi pengelolaan risiko fiskal nasional. Jangan lupa subscribe, like dan share serta tulis pendapatmu di kolom komentar.